Sahabat Liputan.com, ketemu lagi bareng aku Sheila di hari ini News Flash tanggal 7 September 2023. Ada berita apa hari ini? Langsung aja yuk kita cek beritanya. Berita pertama nih, sidang vonis Mario Dandi Satrio dalam kasus penganiayaan berat kepada David Ozora digelar hari ini Kamis 7 September 2023. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus penganiayaan berat Mario Dandi dengan hukuman 12 tahun penjara. Tuntutan itu dijatuhkan setelah Mario dinilai dengan tanpa ampun melakukan tindakan itu kepada korban yang bernama David Ozora. Selain tuntutan penjara, Mario juga diminta membayarkan restitusi senilai 120 miliar rupiah atas perbuatannya yang membuat David Ozora menderita secara fisik sampai saat ini. Nah, kalau Mario nggak bisa membayarnya, maka akan diganti dengan hukuman tambahan selama 7 tahun penjara. Mario curhat nih, ngaku kecewa kepada tuntutan tersebut. Mario juga bilang seumur hidupnya dia tuh nggak pernah bermasalah dengan hukum. Dia juga bilang penganiayaan kepada David Ozora terjadi karena dia itu masih muda dan bahkan belum bisa mempertimbangkan faktor resiko dan juga emosinya. Lah sama dong, David juga masih muda, kok udah dianiaya kayak gitu ya? Berita yang kedua, diduga mabuk polisi di Buton Tengah membakar baliho Ganjar Pranowo. Wah. Kasat Reskrim Polres Buton Tengah Ibtu Sunarton membenarkan ketika sudah dikonfirmasi via pesan seluler. Dia bilang aksi ini dilakukan sekitar pukul 2:45 waktu Indonesia bagian tengah. Oknum bintara polisi ini bersama salah satu rekannya berinisial AS ketika membakar baliho Ganjar Pranowo. Aksi keduanya diduga dilakukan dalam kondisi mabuk. Untuk kasus itu, kedua pelaku terancam pasal 170 ayat 1 KUHP, junto pasal 406 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Terus kronologisnya gimana? Jadi awalnya ada pengurus PDIP Kabupaten Buton Tengah lagi menyosialisasikan salah satu calon anggota legislatif dan juga calon presiden di Kecamatan Mawasangka. Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan telepon nih dari simpatisan kalau baliho terbakar di dua lokasi, Desa Lanto dan juga Desa Lolibu. Menurut pengakuan pelapor, salah satu pelaku diduga oknum anggota polisi. Nah, saat pengurus partai mengecek pada kedua lokasi, baliho sudah dalam kondisi yang rusak. Kedua baliho dirobohkan, dirobek, dan salah satunya dibakar. Loh. Gak bahaya tah? Berita yang ketiga nih, tahu kan kalau dari TikTok kita bisa dapat cuan? Tapi nih ya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Dugi menolak TikTok yang merupakan platform media sosial asal China menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersama-sama di Indonesia. Penolakan yang dilakukan oleh Indonesia ini seiring dengan pelarangan yang dilakukan oleh beberapa negara lain, misalnya Amerika Serikat dan juga India. Meskipun begitu, TikTok tetap diperbolehkan kok untuk berjualan, tapi gak bisa disatuin ya dengan media sosial. Hal ini sebenarnya untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan UMKM domestik. Nah, selain perlunya mengatur tentang pemisahan bisnis media sosial dan juga e-commerce, Menteri Teten juga akan mengatur tentang cross-border commerce agar UMKM dalam negeri bisa bersaing di pasar digital Indonesia. So, itu dia tadi berita hari ini News Flash tanggal 7 September 2023. Kalau gitu aku Sheila Kutarena pamit undur diri ya. Sampai jumpa di News Flash berikutnya. Bye-bye.